Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalin, nama saya Hiroba Ingtiar dengan NPM 2517051038, di mana saya di kelas A ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu soal, ya, soal tentang ini mengenai sejarah lah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa transisi dari Intel 8086 ke Intel 8038DX dianggap sebagai titik balik paling krusial bagi sejarah sistem operasi modern? Nah, di sini ada beberapa istilahnya pilihan lah untuk manakah jawaban yang paling benar gitu. Nah, yang pertama itu karena Intel 8386DX itu merupakan prosesor pertama yang memperkenalkan arsitektur multicore untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan paralel. Nah, pilihan kedua itu karena adanya lompatan kapasitas memori yang dapat diakses dari 1 MB menjadi 3 GB, serta mengenakan konsep virtual memory yang mendukung multitasking. Nah, pilihan ketiga itu karena Intel 8386DX mengubah seluruh instruksi CISC menjadi RISC sehingga konsumsi daya pada komputer modern menjadi lebih hemat. Nah, yang terakhir itu karena penggunaan bus data 16 bit pada 8386DX itu memungkinkan komunikasi langsung antara CPU dan GPU tanpa melalui memori utama. Nah, ini akan kita bahas bersama. Nah, sumber dari pertanyaan ini saya dapat dari buku yaitu Computer Organization and Architecture. Nih, tepatnya pada ini ya, di bagian bab. Nah, di bagian A Brief History of Computer. Nah, tepatnya di bagian akhir-akhir. Nah, jadi disinilah letak untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, kita bahas ya. Yang pertama itu adalah karena Intel 8386DX itu merupakan prosesor pertama yang memperkenalkan arsitektur multicore untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan paralel. Ini jawabannya salah, karena Intel 8386DX itu yang dirilis pada 1985 ini masih merupakan prosesor single core. Nah, era multicore itu baru dimulai secara komersial di dunia PC sekitar tahun 2005 dengan munculnya Intel Pentium D dan Core Duo. Jadi kalau multicore itu baru di tahun segini nih, 2006 ini. Nah, jadi untuk tahun segini itu belum ada. Jadi jawabannya adalah salah. Jadi tambahan juga bahwa pada tahun 1985 itu tantangan utamanya itu bukan memasukkan banyak inti, melainkan bagaimana membuat satu inti tersebut memproses data 32 bit secara stabil. Kita pilih lanjutin juga yang ini. Karena Intel 8386DX mengubah seluruh instruksi CISC menjadi RISC sehingga konsumsi daya pada komputer modern menjadi lebih hemat. Ini jawabannya salah, karena keluarga x86 itu, yaitu termasuk 8086 sampai Core i9 saat ini itu masih menganut arsitektur CISC. Nih, arsitektur ini atau Complex Instruction Set Computer. Intel 8386DX tidak mengubah instruksi menjadi RISC. Nah, faktanya meskipun prosesor Intel modern, jadi mulai dari era Pentium Pro ya, menggunakan teknik internal yang mirip RISC untuk memproses instruksi mikro. Nah, secara fundamental mereka tetap mesin CISC juga untuk menjaga kompatibilitas perangkat lunak yang lama. Nah, secara fundamental mereka tuh tetap mesin CISC ya.
Nah, selain itu, pada era 80-an, fokus utamanya itu adalah performance, bukan efisiensi daya. Jadi, efisiensi daya ini belum difokusin lah. Walaupun pada saat ini kan memang hemat baterai itu menjadi prioritas utama ya, seperti sekarang ini. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir ini adalah karena penggunaan bus data 16 bit pada 8386DX memungkinkan konsumsi langsung antara CPU dan GPU tanpa melalui memori utama. Jadi gini, DX ini maksudnya itu adalah menandakan bahwa ia itu memiliki bus data 36 bit, 32 bit penuh, yaitu baik internal maupun eksternal. Nah, versi yang menggunakan bus 16 bit ini itu adalah versi yang SX ini. Nah, 16 bit kan. Jadi jawabannya ini kurang tepat ya. Nah, dan juga ngomong-ngomong soal GPU, jadi tahun 1985 itu belum ada istilah GPU. Nah, kita masih menggunakan kartu grafis sederhana seperti VGA atau EGA lah. Nah, konsep komunikasi langsung ke kartu grafis tanpa beban memori utama adalah teknologi yang jauh lebih modern. Jadi saat ini itu belum ada teknologi kayak melalui memori utama, ini belum ada pada saat itu. Oke, jadi jawaban yang tepat ini adalah karena adanya lompatan kapasitas memori yang dapat diakses dari 1 MB menjadi 4 GB serta mengenalkan konsep virtual memory yang mendukung multitasking. Nah, bisa dilihat kan bahwa kalau yang 8086 ini itu masih 1 MB ya. Nah, sedangkan kalau yang DX ini itu udah 64 TB. Itu gede banget ya. Karena 1 TB aja itu udah 1024 GB. Jadi ini adalah lompatan menjadi titik balik krusial lah bagi sejarah sistem operasi modern saat ini. Oke, sekian dari jawaban saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.